Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Capricorn, Couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1-7 Maret ya, 2024. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, Pemilik Semesta. Energi Tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Capricorn yang sudah like, comment, share, subscribe. Saya juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, vice versa, tidak resonate untuk semua Capricorn. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke? Kita lihat dulu tentang finansial atau kelimpahan, kemakmuran, anugerah untuk kamu di Maret 1-7 ya. Ini general reading, jadi nggak resonate untuk semua dan mungkin juga nggak selalu resonate ya. Clarify finansial, energi kemakmuran, anugerah, kelimpahan, Capricorn. Energy Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Okay, Capricorn. Okay. Kalau kamu ngerasa sekarang ini kayak sesak begitu, seret begitu, kalau bisnis rasanya kok seret, nggak ada pemasukan, nggak ada penghasilan, atau kerja juga nggak ada peningkatan penghasilan, income, stuck ya. Situasi kayak gak berkabut gitu, kamu ngerasa mungkin udah ngelamar kerjaan, udah bikin bagus performance kamu, udah lebih produktif untuk bisnis kamu, tapi kok seret ya gitu. Kamu ngerasa kayak gitu gak sih? Nah, bisa tulis di kolom komentar. Di sini ada the cloud energy ya, the cloud energy dan the coffin. Kalau kamu kerja di tempat sekarang yang kamu sedang berada dan kamu ngerasa nggak jelas status kamu, nggak ada promosi, nggak ada peningkatan karir, nggak ada level untuk jadi permanen pekerja begitu ya, udah kamu harusnya keluar aja. Memang di situ bukan tempat kamu. Karena selama kamu bertahan di tempat kamu stuck ya, di tempat kamu stuck, selama itulah anugerahmu tertahan. Kalau kamu bisnis ya, kamu udah nyoba semua skill, kreativitas, produktivitas kamu ya, dan kamu stuck, nggak ada progres, malah di sini nggak jelas ya, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Pindahlah, jangan di bidang itu, cari bisnis yang bukan di situ yang sekarang kamu geluti. Kenapa? Ketika kamu bertahan di tempat itu, di saat itulah kamu mempertahankan sesuatu yang bukan milik kamu, yang pertama. Yang kedua, emang kamu anugerah kamu bukan di situ ya. Bahasa kita apa? Berkat, anugerah, rezeki kita tuh bukan di situ. Selama kamu tidak mau bergeser, berubah, berpindah. Untuk coffin ini yang lalu tidak bisa lagi dipertahankan, harus ada transformation. Ya, kalau ada yang mati pasti ada yang lahir begitu, ada kematian pasti ada kelahiran. So jangan pertahankan sesuatu di mana ketika kamu bertahan di sana, di sanalah kamu menahan anugerah yang seharusnya sudah ada di jalan kamu. Di sini ada the child. So the child ini ada situasi yang benar-benar kamu udah ngerasa inilah akhir dari pekerjaan kamu, inilah akhir dari bisnis kamu. Ya, ini 2 minggu, sebulan ke depan rasanya nggak nyaman, semakin hopeless di sini.
Karena bingung, udah nyoba segala cara nggak berhasil. Oke? Kenapa begitu? Kadang kita diuji keimanan kita. Kita percaya nggak? Kita yakin nggak dengan apa yang kita lakukan? Ya, dengan apa yang kita udah imani begitu. Di sini ada the ship. Mungkin juga terlalu penuh ya, otak kamu udah jenuh, udah burn out, ya. Jadi butuh memang sedikit refreshing, liburan untuk lebih rileks tubuh dan pikiran. Di sini ada the hearts, so mungkin momen kali ini adalah untuk mencintai diri, ya. Dan untuk waktu momen memperbaiki networking kamu dengan orang-orang yang terkoneksi dengan kamu, yang mereka itu hadir dalam kehidupan kamu untuk bersama-sama menarik energi kemakmuran di perjalananmu. Oke, sama-sama terkoneksi. Begitu juga kamu adalah seorang yang hadir dalam perjalanan mereka untuk membawa kemakmuran mereka, ya. Di sini ada the ring. So, waktu dimana kamu ngerasa stuck, waktu dimana kamu ngerasa jenuh, bingung, udah nyoba segala cara nggak ada hasilnya, mentok, seret, inilah waktunya untuk berlibur. Berlibur kan nggak harus mahal ya. Kita pergi jalan, menikmati alam ya. Itu juga nggak harus mahal. Yang penting relax, atau juga menyendiri begitu, menyendiri, lebih merefleksikan semua yang udah terjadi. Lihat lagi visi misi besar kamu untuk keberadaan kamu, terutama ketika kamu punya kemakmuran. Lihat lagi dulu waktu punya kemakmuran sebelum ada situasi berkabut ini, apakah kamu sudah menggunakan kemakmuran itu sebagai bagian dari perjalanan visi misi kamu, atau kamu terbutakan oleh kemakmuranmu dan hanyut di sana, ya. Kita clarify, di sini ada kontrak kerja yang baru, ya. Mungkin ini kontrak kerja datang 2 minggu, sebulan ke depan, project yang baru, oke? Apa sih ini? Dan ini harus keluar begitu. Misalnya kalau kamu bisnis kamu atau bekerja kamu di satu tempat yang udah eksis begitu, mungkin nanti kamu memulai project baru ini di tempat yang masih belum ada produk atau belum ada bisnis yang seperti kamu punya. Kalau kamu yang bekerja, mungkin kamu akan mendapatkan pekerjaan baru. Kalau kamu apply pekerjaan itu nggak di tempat kamu yang ada sekarang, ya, harus di luar dari domisili kamu. Kayaknya ini bakalan ada pergeseran begitu, karena di tempat kamu tinggal itu mungkin energinya nggak bagus buat kamu menarik kemakmuran, ya. Clarify the ring ya, clarify the ring for Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify the ring for Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify please, clarify. Thank you my darling angels. Thank you. Capricorn. See? Oh ya, ini ada hutang, stuck, nggak bisa bayar. Oke? Ini kamu, Queen of Pentacles. So, kamu tuh sebenarnya bisa gitu menarik kemakmuran dengan sangat terampil ya. Kamu sangat terampil. Energi Earth Sign ini kemakmuran, tapi Four of Pentacles ini terlalu di zona nyaman, mungkin akhirnya berhutang dan ternyata meleset begitu, stuck di sini dengan hutangnya. Oke. Knight of Wands, tindakan kurang menganalisa, kurang teliti, kurang berhati-hati dalam berbisnis, kurang berhati-hati dalam memutuskan untuk berhutang atau tidak, untuk modal awal kamu, untuk progres bisnis kamu, kurang berhati-hati. Kemudian kalau yang bekerja di sini, kamu stuck dengan skill, kemampuan kamu nggak update, kamu nggak upgrade pikiran kamu, dan ini tindakan kamu ya, cukup mungkin ada sedikit kejenuhan ya. Kamu jenuh atau udah burn out
dan akhirnya kamu kelihatannya kayak malas gitu. Di mata orang-orang kamu kelihatannya kayak malas. Pertama, yang kedua, kalau kamu bekerja, ini perusahaan tempat kamu bekerja akan pindah ya. Kalau kamu kerjanya di Indonesia, perusahaan yang kamu kerja itu pindah ke luar negeri. Jadi kamu kehilangan pekerjaan. Perusahaan itu tutup dan dia pindah di negara lain begitu. Ini kelihatannya sih gitu. Dan di momen itu, di masa kamu sedang bekerja dengan situasi yang stabil, sedang situasi baik-baik aja, kamu nggak upgrade skill kamu. Nah, di situ letak celahnya. Padahal di sini kamu udah tahu, intuisi kamu udah ngasih tahu. Beberapa ini kalau bisnis ini akan sudah terjebak oleh hutang. Jadi gimana dong? Oke. Okay. Saya melihat di momen ini akan ada project baru, tapi project baru ini tidak menjawab rasa sesak kamu, rasa masa sulit kamu, ya, nggak menjawab di sini. Di sini seperti ingin perubahan baru, transformation ya. Seperti kamu itu harus merubah cara perjalanan kamu, cara hidup kamu, cara kamu terkoneksi, cara kamu berbisnis, cara kamu bekerja. Semuanya harus dirubah totally 180 derajat, harus berubah. Ya, kalau yang sama ini ngerasa udah di zona nyaman, di comfort zone, harus upgrade skill, upgrade lagi untuk knowledge-nya. Kalau yang bisnis harus upgrade lagi. Atau mungkin pindah ke bisnis yang baru. Ini kamu devil energy dari Page of Pentacles ya. Ini energi yang terlihat di sini. Kamu banyak sekali kerugian, banyak sekali masalah finansial, terutama hutang, atau mungkin sudah terlanjur kehilangan pekerjaan. Oke, don't worry, ada jalan keluar, tapi ini tidak menjawab masalah yang sedang kamu jalani. Oke, bikin situasi worst situation ya. Bayangkan kalau worst situation dan bikin rencana, plan A, plan B, plan C. So itu mungkin akhirnya bisa menurunkan sedikit ekspektasi kamu ya, karena beberapa sedang terlilit hutang. Ada jawaban, the wheel energy ini pelajaran sekolah kehidupan tentang apa, how to use the money, the wealthy ya. Kemakmuran itu menggunakan kita atau kita yang digunakan oleh kemakmuran kita. So ini cara hidup, bagaimana menjalani kehidupan dengan cara-cara yang positif, kebiasaan-kebiasaan baik mungkin perlu dibangun ya. Kayak ini menjelang 2 minggu 1 bulan ke depan kita bisa merubah kebiasaan kita, dari kebiasaan akan membentuk karakter. So berusahalah untuk berubah menjadi versi terbaik kamu. Kalau ada yang salah, kalau ada yang keliru, berubah, karena ini tentang transformation. Kalau cara hidup kamu gak rubah, cara kamu menarik kemakmuran gak berubah, kamu gak menambah knowledge, maka kamu akan stuck sampai akhirnya kamu akan hopeless di sini. So itu aja. Oke, ada jawaban, tapi jawabannya bukan yang kamu mau. Kadang pencipta kita itu gitu, memproses kita itu nggak simsalabim abrakadabra ya, kayak makan cabai lalu string masalah kita hilang, enggak. Biasanya diproses ya, diproses dan dilayakkan untuk menerima anugerah yang lebih besar. Kalau kita tidak bersiap untuk lebih lagi melayakkan diri untuk mendapat anugerah yang lebih besar, maka kita akan stuck ya. Kita akan lebih kita akan nanya gitu, kenapa kok gue nggak sukses, kenapa kok gue gagal terus. Nah itu ada pertanyaan kayak gitu, kenapa? Karena kita nggak berusaha begitu untuk menjadi sisi terbaik kita ya. Wadahnya harus dipersiapkan. Kalau wadahnya nggak cukup, gimana anugerah yang besar itu mau berlimpah. Oke, kita akan lihat energi Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi couple 1-7 Maret 20. Oke, 24. Clarify, please, clarify, please, clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Oke. The word energy, di sini ada Virgos ya, energi earth sign. Kamu sendiri, menarik diri, ngerasa lebih nyaman sendiri.
Oke, apalagi kalau punya isu finansial yang resonate tadi di finansial yang reading saya sebelumnya. Eight of Wands di sini shocking moment. Baru kamu tahu ya, the word energy. Baru kamu tahu ketika kamu mengalami masa-masa yang tidak mudah untuk kamu. Ya, banyak orang meninggalkan kamu. Oke? Ya memang begitu. Karena kadang-kadang kalau pencipta kita mau bicara sama kita terlalu sulit untuk diajak komunikasi, ya. Itu nanti semua orang di sekitar kita akan disingkirkan. Apapun yang melekat dengan kita disingkirkan. Dibersihin dulu itu jalannya. Ya, pencipta kita itu maha suci, maha kasih ya. Jadi kalau ada situasi ketidaktulusan, ada situasi kemelekatan kita yang begitu besar, itu bakalan disingkirin dulu. Ya, dibersihkan dulu. Oke. So kamu sendiri, The Hermit energi ini lambang dari seorang yang menyendiri begitu, yang melihat dengan sangat detail. Oke. Atau mudah-mudahan hanya dealing dengan Virgos. Di sini ada Queen of Wands. Ya, pasangan kamu ingin melepaskan diri dari kamu, membebaskan diri dari kamu. Three of Wands di sini. Ya, ada situasi di mana kamu sebenarnya udah pasrah, terutama dengan ini tripartite di sini. Ada hubungan good friends, teman tapi mesra di sini, terutama dengan Virgos. So kamu ngerasa bahwa hubungan yang kamu jalani di sini bisa isu tripartite. Bisa kamu kalau punya tripartite, kalau kamu yang punya tripartite, kamu ninggalin tripartite kamu, oke? Atau tripartite kamu yang ninggalin kamu karena nggak kunjung dapat kejelasan status di sini. Beberapa di antara kalian ada anak atau inner child issue, di mana kamu punya masa yang berat di masa lalu, ada situasi trauma di masa kecil, dan tidak ada yang bisa memahami kamu. Kemudian pola asuh yang sulit untuk membuat kamu pulih dari trauma isu kamu di masa lalu. Di sini yang membuat ketika kamu dewasa, diri kamu yang dewasa, itu seperti haus ya, seperti haus dengan situasi kamu di masa lalu yang gak kesampaian gitu ya. Ada karakter yang terbentuk dari parenting di masa lalu. Ya, ini frustasi. Mudah sekali frustasi, mudah sekali panik, mudah sekali berpikir gitu loh. Ini figur ayah biasanya. Orang-orang yang overthinking, khawatir akan masa depan, atau khawatir masalahnya nggak ada jalan keluar, biasanya kehilangan figur ayah. Karena ayah dalam hubungan keluarga, family, itu biasanya mengajarkan tentang visi dan misi, kecerdasan berpikir dan menganalisa. Oke? So Seven of Wands di sini. Seven of Cups. Ya, kalau kamu punya tripartite kamu tinggalin kamu karena merasa kamu lebih memilih pasangan resmi kamu. Tapi kamu punya addiction dengan tripartite kamu, ya. Kalau yang belum menikah, pasangan kamu punya orang lain. Karena dia tidak merasa bahagia dengan kamu, sehingga dia memilih jalan lain. Bisa ini tentang harapan palsu, oke? Librans di sini. Hangman, beberapa long distance, beberapa sudah menikah tapi long distance, oke? Beberapa, mungkin karena bekerja ya, long distance di sini. Librans, Taurus di sini. Bottom of the deck, oke? Kenapa kamu begitu mencintai tripartite kamu lebih dari kamu mencintai pasangan kamu? Jawab di kolom komentar untuk yang resonate. So energi dari Knight of Wands di sini, ya. Ini petualangan, ini situasi di mana dia berusaha meninggalkan kamu, mencoba hal baru, ya. Nine of Wands di sini seperti kamu takut dia pergi, 999, dan kamu menua sendiri. Bisa hubungan kamu, pernikahan kamu tidak baik-baik saja, lalu kamu punya seseorang yang baru dan kamu gak bisa kasih dia komitmen karena kalian belum punya legalitas divorce di sini.
Tapi kamu sangat berharap tripartit kamu mau kembali dan mau bersama lagi dengan kamu. Di sini juga kalau yang sudah menikah mungkin bertahan karena anak, tapi dia punya tripartit. Ini tidak resonate untuk semua, terutama dengan Sagittarius di sini. Oke, kamu ngerasa seorang yang bukan pasangan kamu, seorang yang bisa benar-benar memahami kamu, ada soul connection di sini yang punya chemistry cukup kuat. Oke, bisa ini poligami, poliandri. Oh ya, hubungan yang tidak terlihat nyata tapi ada, ya, poligami, poliandri. So ini ada kebahagiaan kamu, ya. Kalau kamu poligami, poliandri, pasangan poligami, poliandri kamu sudah silent treatment, sudah mencoba memulai awal baru. Kamu mencoba untuk merasa bahagia dan kembali pada komitmenmu, tapi ini tidak berhasil. Oke, tidak berhasil. Nah, kamu masih sering memikirkan seseorang di sini. Banyak sekali memori manis di antara kalian. Oke. Ya namanya pernikahan tuh memang banyak sekali gelombangnya ya. Kalau yang poligami, poliandri, ini lebih memilih pasangan poligami, poliandrinya, tapi pasangannya udah nggak mau lagi. Oke. Kalau yang bersama belum ada komitmen ya, di sini mungkin punya pasangan yang lain ya, punya tripartit dan dia nggak fokus nih Capricorn ya. Sih seperti ada seseorang yang datang di waktu yang tidak tepat di saat kamu sudah punya komitmen. Bye-bye, Cross Watchers Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Cross Watchers Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. 1-7 Maret 2024. Clarify, please clarify, clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Okay. Thank you. Oke, Virgos di sini. Oke, ada Hermit ya. Oke, energi Virgos cukup kuat. So sama-sama menarik diri. Pasangannya lebih nyaman sendiri tanpa kamu. Udah nggak merasa bisa mempertahankan hubungan di sini. Wait and see. Apa yang terjadi, terjadilah. Sekarang lihat apa yang akan terjadi. Apakah masih bisa dibenahi atau tidak. Ace of Swords. Dia pengen banget bicara terutama tentang speak up hubungan status kalian. Oke. Stuck sih. Energy transformation. Ketika ada situasi yang gak membuat hati kamu bahagia, yang gak membuat hati kamu tenang, bahkan kamu cenderung frustasi, ini mempengaruhi kemakmuran kamu. Ya, ada the death energy atau mudah-mudahan hanya dealing dengan Scorpio di sini. Ya, harus ada banyak transformasi. Mumpung 2024 ya. Ini masih awal, masih masuk di Maret ya. Masih ada sisa waktu lah. 31 tambah 29 ya. Masih ada banyak waktu, kurang 365 hari. Masih ada banyak waktu untuk perubahan, transformasi. Belum ada yang terlambat Capricorn, ya. Energi dari Four of Cups di sini. So dia stuck sebenarnya. Apakah dia harus bicara sama kamu atau tidak tentang apa yang dia rasakan di sini karena kalian sudah tidak ada komunikasi sama sekali. Oke? Energi Scorpio, Sagittarius energi cukup kuat di sini. Banyak sekali memori manis. Ya, yang kamu sulit lupakan. Ya, ini chemistry bisa twin flame, bisa soulmate, tapi bertemu di waktu yang salah. Ya, Capricorn ini udah punya pasangan, tapi dia jatuh cinta dengan seorang tripartitnya di sini. Chemistry-nya cukup kuat. Energi yang sama di energi kamu. Ya, di sini. I don't know. Bisa karena ada kontrak karma di masa lalu. Ya, mungkin di kehidupan sebelumnya kalian pernah bersama cukup lama sehingga ada kontrak jiwa di mana di kehidupan sekarang kalian bertemu seperti bukan orang asing. Terlalu kuat chemistry di sana. Dia sudah hopeless, unfaithful. Dia ngerasa nggak mungkin bisa bersama dengan kamu.
Ini tripartit kamu, sepertinya dia merasa sudah tidak ada jalan untuk kembali. So berusaha untuk memulai kehidupan dia. Even dia tuh sebenarnya masih punya rasa yang tersisa dengan kamu. Tapi dia gimana caranya manifest untuk bisa komunikasi sama kamu, karena kalian udah gak ada komunikasi sama sekali. Oke? Saya ngelihat kamu mencoba untuk merasa bahagia, tapi ini sebenarnya denial ya. Ketika tidak ada perubahan, hanya mencoba berusaha membahagiakan diri kamu, ini sejatinya hanya denial, menunda-nunda untuk menyelesaikan masalah, dan masalah itu semakin membesar di sini. Oke, sebenarnya kamu punya sakit hati, merasa ditolak di sini, merasa tidak dicintai di sini. Even dengan pasangan resmi kamu, hubungan kamu nggak baik-baik aja. Udah jadi rutinitas di sini. Knight of Pentacles di sini. Dia mencoba untuk membungkam perasaan dia. Ya, beberapa mungkin tripartitnya atau pasangan poligami, poliandrinya di sini. Ini adalah twin flame. Bisa juga ini hubungan karma, ya. So, bagaimana mencegah hubungan karma? Bagaimana memecahkan situasi stuck di hubungan karma? Berusaha berdamai dengan keadaan, berusaha merelakan dan melepaskan. Jangan lagi ada attachment dengan dia. Berusahalah untuk fokus mencintai diri sendiri. Berusahalah untuk tidak melekat. Berusahalah untuk diri sendiri, mencintai diri sendiri. Ya, membenahi diri sendiri dan jadi versi terbaik kamu. Ketika kita sibuk untuk menjadi versi terbaik kita, gak ada waktu bisa merasakan hal-hal kepada orang lain. Ini bukan tentang keegoisan. Ini tentang melepaskan kemelekatan. Ya, mencintai diri lalu bisa berdamai dengan situasi. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Oke? The Justice, hubungan karma, the world, itulah dunia. Orang datang dan pergi dalam hidup kita. Materi, harta, kejayaan, jabatan, kesuksesan datang dan pergi dalam hidup kita. Itu semua hanya aksesoris. Ya. Esensi dalam diri kita apa? Kita harus bisa jadi versi terbaik kita, walaupun orang datang dan pergi, kebahagiaan datang dan pergi, kemakmuran, kesuksesan, kejayaan datang dan pergi. Jangan ada kemelekatan apapun, ya, pada situasi apapun yang datang dan pergi. Oke? So ini yang proses pendewasaan diri, hubungan karma yang terus bertumbuh. Oke? Queen of Pentacles seperti di sini beberapa bertahan karena anak. Ya, bisa dia bertahan karena anak di sini. Oke, karena walaupun dia tahu kamu punya Librans di sini, kalau kamu punya tripartit, pasangan resmi kamu, mempertahankan hubungan kalian karena anak. Udah nggak bisa lagi cari jalan keluar karena udah sakit hati. Oke? So kita clarify energi kamu dan energi cross watchers kamu. Di sini pun ada energi dari pasangan kamu yang ngerasa bahwa dia tidak akan pernah bisa membuat kamu berubah. Oke. Bertahan karena anak, dua-duanya mungkin akan bertahan karena anak. Kita clarify energi dari Sagittarius di sini. Oke. Cinta kasih, Archangel Raphael. Oke, di sini kita clarify the justice. Ini energinya si Archangel Michael. So kita akan lihat energi cinta kasih di energi kamu dan energi keberanian untuk mengambil keputusan di energi dia. Apa yang akan berproses di sana, ya? Karena ini 1 sampai 7 ya. Maret ya. Clarify energy the temperance. Clarify energy the temperance. Clarify energy the temperance for Capricorn. Temperance for Capricorn, Sun, Rising, and Venus. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Okay. Beberapa twin flame atau memang teman masa kecil kontra karma di sini. Okay. Inilah cinta kasih ya. Apapun disakiti, dilukai, diperlakukan tidak adil, cinta tetap hadir. Itu cinta ya, cinta. Kadang kita nggak bisa ngasih alasan kenapa kita mencintai seseorang, nggak tahu. Nah, cinta itu anugerah. Dan ini datangnya memang karena ada chemistry yang begitu kuat.
Ya, beberapa memang twin flame atau memang hubungan karma di sini. Ace of Wands di sini, see, rasa kecewa yang terus bertambah dan bertambah. Tapi cinta terus menyatukan, memurnikan hati, ya, memaafkan, merelakan di sini. Ini mungkin berproses antara kamu dengan pasangan resmi kamu, ya. Walaupun dia sudah dihianati, walaupun di sini ada anak di antara kalian, mungkin dia punya alasan untuk bertahan karena anak. Tapi di sini ada pemurnian, ya, pemurnian. Kita dimurnikan dalam setiap perjalanan kita dengan apapun yang datang dan pergi dalam hidup kita. Ya, pemurnian hati melihat cinta dengan kemurnian di sini. Ini yang terjadi, hubungan walaupun mengecewakan, tapi hubungan kamu terus bertumbuh. Walaupun pasangan kamu yang udah lama bersama dengan kamu begitu merasa dihianati, ya, tapi dia ada situasi pemurnian, ada kemampuan untuk memaafkan kamu. Ya, ini terjadi karena ada energi yang lebih tinggi yang mempertahankan komitmen pernikahan kalian. Archangel Raphael. Oke. Di sini tentang menebus kesalahan, menjaga hubungan, di sini membatasi pertemuan dengan tripartit. So saya melihat upaya kamu mungkin 1-7 atau mungkin bisa energi ini terus menerus, ya. Perjuangan untuk memulihkan hubungan pernikahanmu, karena kamu melihat walaupun pasangan kamu kecewa karena merasa dihianati, dia tetap memaafkan kamu. Oke, bersyukurlah ada energi yang lebih tinggi yang datang dalam hubunganmu untuk memulihkan ikatan pernikahanmu atau traditional relationship. Oke, so kita akan lihat energi dari The Justice, energi dari Cross Watchers kamu. Justice energy, clarify for Cross Watchers Capricorn. Clarify, please, clarify, clarify, please, clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Two of Pentacles, ada kebingungan, ya, ada kebingungan. Ini dua orang energi tentang situasi karma, situasi juggling. Pasangan kamu ngerasa bahwa dia bingung bagaimana caranya untuk menyingkirkan tripartit yang kamu punya. Oke, bisa vice versa. Kemudian di sini di situasi yang sama, tripartit kamu juga sebenarnya berusaha untuk melepaskan diri dari kamu. Oke, ini bisa cinta segi empat. Kamu punya tripartit kamu punya hubungan resmi dengan orang lain. Ini bisa cinta segi empat. Ini terlalu banyak orang dalam hubungan ini sehingga masuk di perputaran karma. Oke, energi dari King of Cups di sini. Oke, King of Cups di sini tentang apa yang dirasakan, ya. Kadang kita merasakan intuisi, kadang kita bisa melihat dan merasakan apa yang akan terjadi di masa depan, or deja vu, atau sesuatu yang visioner begitu terlihat dan kita bisa merasakan. So two energy, ya, dua pilihan, ya. Bisa pasangan tripartit kamu ini punya pasangan lain juga, punya pasangan resmi juga. Oke, The Justice kembali dengan The Justice, beberapa mungkin dealing dengan Librans atau ini hubungan karma. Ya, Capricorn, kalau kamu punya tripartit, ini hubungan kamu selesai, ending. Oke, semuanya berlalu, disapu bersih. Di sini ada awal baru. Oke, awal baru. Tripartit kamu meninggalkan kamu, melepaskan kamu, menolak kehadiran kamu kembali. Oke, meskipun kamu kehilangan dia, tapi proses ini harus kamu lalui. Karena ketika kamu punya konflik seperti ini, anugerah kemakmuranmu makanya stuck, mandek, ya. Karena kamu menyakiti orang lain, ya. Ini vice versa. Kalau kita nyakitin hati orang lain, ya, orang lain itu merasa menderita. Ada situasi karma di sini. Ya, anggap aja di sini ada Nine of Swords, ya. Meskipun tripartit kamu sering overthinking atau pasangan kamu frustasi menghadapi kamu, saya melihat di sini ada proses di mana kamu mampu melihat pasangan kamu, ya, pasangan resmi kamu yang walaupun dia sakit hati, dia mampu memaafkan kamu, ya. Kamu akhirnya bisa melihat dengan jernih di sini bahwa tripartit kamu pun sudah meninggalkan kamu. Yang bisa kamu lakukan adalah memulai awal baru untuk menjadi versi terbaik kamu dan kembali pada komitmen kamu. Oke? Clarify, my darling angels, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. 1-7 Maret 2024. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you,
Thank you. Oke, Capricorn. Trust di sini. This situation is calling for you to have faith. Mengimani. Ya. Mengimani hal baik akan hadir dalam hidup kita. Mengimani apa yang tidak terlihat tapi sudah didoakan. Ya, mengimani, percaya, berpegang teguh pada keyakinan kita bahwa ada jalan keluar atau apapun yang kita harapkan itu sudah kita terima. Oke? So ini mungkin yang dilakukan oleh pasanganmu. Dia percaya, dia mengimani kamu akan berubah. Dia percaya dan mengimani hubungan kalian akan bertahan mungkin sampai maut memisahkan. Ketika ada cinta kasih, pemurnian, kemampuan untuk memaafkan kamu dan kamu mampu melihat cinta yang murni. Oke? Bottom of the deck di sini, pay attention to the red flags. The sign are continuing you. Mungkin ini resonate untuk Capricorn yang punya red flags. Ya, ketika ada isu situasi yang tidak mensupport kamu, kamu menyalahkan orang lain, situasi dan kondisi. Mungkin perlu lagi berproses untuk menjadi sisi terbaik kamu. Oke? Clarify Capricorn Sun, Moon, Rising, and Venus 1 sampai 7 Maret 2024. Clarify, please. Clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, Cepi. Voodoo in the blue back off. Beberapa mungkin dealing dengan seorang yang punya black magic, ilmu guna-guna ya, pemikat. Oke. Oke. Ini untuk yang resonate ya. Oke. Saya pernah ngalamin ini ya. Diserang begitu dengan energi black magic, energi gelap ya. Iman kita yang harus teguh di sini. Oke? Iman kita yang mempertaruhkan kita. Ya. Kita percaya pencipta kita mampu menciptakan perisai untuk melindungi kita. Itulah iman kita yang kita harus pegang teguh. So teruslah mendekatkan diri pada Sang Pencipta dengan banyak sekali berdoa atau melakukan hal-hal baik, menyebarkan cinta kasih sayang. Ya, ini pasti langsung bersih ya. Hatinya juga harus bersih. Ini energi gelap ya, tidak bisa menguasai terang. Jadi kita yang harus lebih bersinar, lebih terang supaya energi gelap ini benar-benar sirna ya. Di sini mungkin pasangan kamu tahu kamu diguna-guna ya, diberi pemikat, makanya kamu seperti Capricorn yang gak pernah dia kenal begitu. Oke, ini harus ada yang mendoakan pasangannya ya, mau keluar rumah harus didoakan ya, diserahkan kepada pencipta agar dilindungi ya dari black magic atau ilmu-ilmu yang merusak ya hubungan pernikahan. Lady with the boss egg, anxiety, wisdom ya, ada kesalahpahaman dalam berpikir yang keliru di sini. Oke? Seperti kebijaksanaan tapi digunakan dengan cara yang negatif, melihat dengan cara perspektif diri sendiri untuk keuntungan diri sendiri. Ini mesti dirubah ya. Ini kayak telur busuk, tahu nggak telur busuk? Telur busuk itu kalau ditaruh bersamaan dengan telur yang sehat itu nggak kelihatan bedanya. Mungkin kalau yang udah tahu telur busuk pasti tahu bedanya, tapi untuk orang awam nggak kelihatan tuh bedanya. Ya, telur busuk sama telur yang sehat. Ya, ini kayak kamu tuh kehilangan fisik kamu nggak bisa melihat dengan jelas begitu. Seorang yang datang menggunakan guna-guna untuk menghancurkan pernikahanmu gitu loh, kamu nggak bisa melihat itu dengan jelas. Kamu seperti terhipnotis. So banyak doa perlindungan, apalagi pasangan ya, harus saling berdoa untuk melindungi pasangan, hubungan pernikahan ya. Oke. Clarify my darling angels, Capricorn, Sun, Rising, and Venus couple 1-7 Maret 2024. 1-7 Maret ya, benar. 2024. Clarify, please clarify. Thank you my darling. Oke. Oke. Di sini ada the camel boy, small step asking for help. Ini mungkin ada anak yang membuat kalian bertahan, asking for help, mungkin bertanya pada orang-orang yang punya energi positif, atau minta doa-doa orang yang punya energi positif untuk membersihkan rumahmu, membersihkan orang-orang di dalam rumahmu ya, hatinya dibersihkan,
harus punya hati yang bersih untuk menangkal ini energi black magic. Itu benar-benar ya, harus punya hati cinta kasih yang kuat. Ini sirna dengan sendirinya ya, hatinya harus bersih. Bottom of the deck, the Ice Queen, Iris perceive non-action entitlement, banyak hal-hal baik yang tidak dilakukan ya, banyak situasi yang harusnya bertahan tapi nggak dilakukan dengan action. Kamu tahu bahwa itu salah tapi kamu nggak mau berubah. Kamu tahu bahwa kamu tuh lagi terhipnotis dengan energi yang gelap tapi kamu hanyut di sana. Oke, satu-satunya cara yaitu kita yang harus punya hati yang bersih, yang membersihkan diri kita ya diri kita sendiri ya. Kalau ada yang mau personal reading, nomor kontak ada di kolom description. Ini bisa tidak resonate sama sekali. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.